Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perpajakan. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11 dan materinya adalah PPh Badan ya. Oke. Jadi sebagian besar materi diambil juga dari buku panduan kita. Jadi kalian bisa baca buku di halaman 126. Di situ ada juga materi tentang pajak penghasilan badan. Oke ya. Oke. Langsung saja kita artikan dulu apa itu badan ya. Jadi sebenarnya kita sudah banyak ya menyinggung WP badan ya, wajib pajak badan ya. Nah, sudah kita singgung di materi-materi sebelumnya. Nah, khusus hari ini kita akan khususnya gitu ya akan membahas materi tentang PPh badan. Oke, yang pertama pengertian badan. Kalau kita merujuk di Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Dia adalah perkumpulan orang atau modal. Nah, apa saja yang melingkupi badan gitu ya? Yang pertama, dia ada perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun gitu. Lanjut ada firma, ada kongsi, koperasi, dana pensiun gitu ya. Ini juga termasuk badan. Lalu ada juga organisasi massa, organisasi sosial politik. Nah, ini juga termasuk badan ya. Organisasi lainnya. Lalu ada lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan juga BUT ya. BUT sudah kita singgung waktu itu juga. Oke. Nah, jadi kalau kita bahas tentang PPh badan, kita juga akan menyinggung materi tentang rekonsiliasi ya. Nah, rekonsiliasi apa itu? Jadi dia pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan ini berbeda dari ketentuan perpajakan. Jadi aturan dari akuntansi itu ada perbedaan dengan aturan atau ketentuan perpajakan. Nah, hasil dari perbedaan ini nanti itu namanya akan ada koreksi gitu ya. Nah, perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi atau perbedaan konsep penghasilan. Nah, nantinya perbedaan ini atau akan kita sesuaikan ya. Penyesuaian diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan oleh perusahaan. Nah, makanya laporan keuangan ya PPh badan menurut akuntansi dan menurut perpajakan itu berbeda. Ya, lantas bagaimana tekniknya? Teknik rekonsiliasi ini. Jadi rekonsiliasi ini dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dari laporan laba rugi akuntansi. Nah, dari laporan laba rugi akuntansi tersebut akan kita sesuaikan dengan koreksi yang dimana untuk mendapatkan nilai pendapatan atau beban menurut fiskalnya. Nah, koreksi ini kemudian dilakukan dengan menambahkan atau mengurangkan nilai koreksi dari laba sebelum pajak. Nah, teknik koreksi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di dunia praktik, jadi teknik rekonsiliasi ini yang lebih banyak digunakan untuk tujuan pengisian SPT ya. Namun penyajian dalam catatan alus laporan keuangan menggunakan teknik koreksi positif atau negatif atas laba sebelum pajak. Oke, jadi dari mana kita membuat laporan rekonsiliasi fiskal? Dari laporan laba rugi akuntansi perusahaannya, gitu. Jadi laporan mentahnya, laporan laba rugi akuntansi yang sudah dibuat oleh finance ya, bagian finance-nya gitu ya. Nanti akan dianalisis ya, apa saja yang kemudian akan menjadi koreksi ya, koreksi baik positif maupun
negatif, selanjutnya nanti dibuat kolom baru, laporan laba rugi fiskalnya ya, yang sudah dikoreksi tadi gitu. Oke. Nah, di sisi akuntansi bersifat menguntungkan sebab akan menarik minat pemegang saham potensial. Perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini. Nah, di sisi lain perpajakan bersifat tidak menguntungkan sebab meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Oke ya. Oke, jadi akan ada perbedaan pandangan ya terkait koreksi ini ya. Nih perbedaannya ya tadi. Lanjut. Nah, tentunya akuntansi dan pajak itu ditetapkan oleh otoritas yang berbeda dengan tujuan yang berbeda tentunya ya. Dan ini terjadi di semua negara, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, kalau akuntansi, nah patokannya adalah PSAK. Kalau perpajakan kita pakainya undang-undang ya, entah itu undang-undang ya pajaknya, KUP dan lain sebagainya, undang-undang masing-masing PPH, misalnya undang-undang PPH untuk ya pajak penghasilan, undang-undang PPN untuk pajak pertambahan nilai dan sebagainya. Nah, dari perbedaan akuntansi dan perpajakan ini menurut undang-undangnya atau peraturan yang diadopsi masing-masing, nah ini ada perbedaan permanen dan temporer. Nah, kalau permanen dia menggunakan book tax cap dan effective tax rate. Nah, kalau temporer ini namanya ada pajak tangguhan. Dia ada di aktiva, utang, beban atau pendapatan gitu ya. Nah, nanti kita ke contohnya ya. Nah, ya, kalau berdasarkan sifatnya, dia positif, bersifat meningkatkan penghasilan kena pajak. Kalau negatif, dia bersifat mengurangi penghasilan kena pajaknya. Nah, berdasarkan jangka waktu, kalau temporer dia merupakan akibat dari perbedaan waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir serupanya ya. Kalau permanen merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Jadi kalau misalnya di akuntansi diperbolehkan, di perpajakan tidak diperbolehkan secara permanen gitu ya. Maka nanti di akhir juga kondisi ini atau hasilnya juga akan tidak akan berubah. Beda dengan temporer. Kalau temporer misal di awal tidak diakui, boleh diakuinya nanti di akhir itu akan mengakibatkan maksudnya kalau di ujung-ujungnya nanti akan ya hasilnya sama saja gitu. Oke, jadi bagaimana cara atau langkah melakukan penyesuaian atas perbedaan itu? Yang pertama, ini adalah akuntansi ya. Kemudian ditambah penghasilan yang belum diakui, kemudian dikurangi dengan penghasilan yang bukan objek pajak ya. Nanti ada beberapa penghasilan yang kemudian dicatat dalam laporan akuntansi, tapi di dalam perpajakan itu tidak diperbolehkan ya, atau dia tidak termasuk penghasilan, maka dia dikecualikan, maka harus dikurangi dari penghasilan gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan biaya non deductible. Kemudian setelah itu dikurangi dengan biaya deductible yang belum dibebankan ya. Kemudian dikurangi penghasilan dikenai PPh final ya. Nah, kemudian ditambah dengan biaya 3M ya. Penghasilan final, lalu ketemu hasilnya yaitu penghasilan kena pajak, menghitung beban pajak kini, mencatat pajak tangguhan. Ini langkah penyesuaiannya cukup panjang. Lalu ini pencatatannya, jadi ada perbedaan temporer, dia bersifat kena pajak atau bersifat dapat dikurangkan. Kalau dia bersifat kena pajak, dia akan memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi. Kalau dia salah satunya adalah memunculkan liabilitas ya, kewajiban pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Yang satunya perbedaan temporer, kalau dia bersifat yang dapat dikurangkan, dia akan memunculkan manfaat pajak tangguhan di laporan laba rugi. Kalau dia salah satunya dia akan memunculkan aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan ya, di neracanya.
Oke, ini oke, ini materi lain-lain. Misal ada kesalahan pencatatan dapat berupa pembebanan biaya perolehan aset, maka seharusnya pengelolaan atas perolehan aset itu dikapitalisasi dan tidak dibebankan. Perbedaan akibat kesalahan ini bersifat temporer, sebab seiringnya berjalannya waktu, aset yang dikapitalisasi akan dibebankan secara bertahap melalui beban penyusutan. Oke, jadi apa saja nanti ya yang kira-kira akan dikoreksi gitu. Nah, ini contohnya yang masuk penghasilan bukan objek pajak. Nih kalian bisa akses atau bisa dilihat di Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3. Ya, ada bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib, ada hibah gitu ya, hibah diterima dari keluarga, warisan, natura ya, harta sebagai pengganti penyertaan modal, klaim asuransi, dividen dari laba ditahan atas kepemilikan saham yang lebih dari 25%, kemudian iuran yang diterima dana pensiun, lalu ada penghasilan investasi, bagian laba diterima, anggota persekutuan, beasiswa, bantuan yang dibayarkan BPJS, ya ini banyak sekali penghasilan yang bukan objek pajak atau dikecualikan. Kemudian non-deductible expense, jadi ada pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan, premi asuransi dibayar wajib pajak orang pribadi ya, natura ya, kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan ya. Lanjut ada jumlah melebihi kewajaran atas hubungan istimewa. Jadi ada banyak peraturan perpajakan yang dimana di sana ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan, penghasilan yang tidak boleh dimasukkan ke dalam penghitungan gitu ya, PPH nih ya, gaji anggota persekutuan, sanksi administrasi dan pidana pajak. Oke. Nah, selain itu ada penghasilan dikenai PPH final. Nah, ini kemarin kita sudah bahas apa saja objek dari PPH pasal 4 ayat 2 ini. Nah, ada bunga deposito, ada tabungan, obligasi, surat utang negara, kemudian ada bunga simpanan koperasi yang diterima oleh WPOP, hadiah undian, lalu ada penghasilan dari transaksi saham, sekuritas, penyertaan modal, ada penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh peraturan perpajakan. Nah, ini skema rekonsiliasi fiskal ya. Jadi ada laba komersial atau laba menurut akuntansi. Kemudian ada koreksi positif, ini ada pajak penghasilan misalnya sumbangan yang tidak boleh dimasukkan ya, natura. Kemudian ada koreksi negatif, dia penghasilan bunga deposito karena tadi sudah penghasilan bunga deposito ini sudah dikenakan PPh final gitu ya. Kemudian dikurangkan semua, ketemu laba fiskal atau laba bersih ya, laba bersih setelah pajak ya. Kemudian ada kompensasi kerugian, misalnya si PT ini di tahun sebelumnya dia masih ada saldo kompensasi kerugian yang boleh dikurangkan. Lalu setelah itu dikurangkan, laba fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian akan ketemu PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak di sini baru boleh dikenakan tarif PPh terutang gitu ya. Kemudian berapa ya PPh terutangnya, misal dia PPh badan, dia tarifnya pakai pasal 17 dikenakan 22%, ketemu berapa, lalu dikurangi dengan kredit pajak. Jadi kredit pajak ini ada kredit semua ya, PPh 22, PPh 23, PPh 24 luar negeri itu dikurangi semua kredit pajaknya, ketemu deh PPh kurang atau lebih bayar. Ya, skema rekonsiliasi fiskalnya. Oke, ini formatnya sama ya kayak tadi. Ini penghasilan dulu atau laba brutonya dihitung,
lalu dikurangi biaya-biaya, ketemu laba operasional. Setelah itu kalau ada penghasilan lain boleh ditambahkan dan biaya lain-lain boleh dikurangkan. Kalau ini adalah format rekonsiliasi fiskal ya, ketemu laba bersih, lanjut dikurangi dengan kompensasi kerugian, ketemu PKP, penghasilan kena pajak. Oke. Oke, baik, selanjutnya adalah tentang tarif ya. Tarif di PPh Badan ini. Jadi ada beberapa tarif. Nah, yang pertama ini adalah tarif yang dikenakan atas PPh Badan menurut pasal 17 huruf B ya, pasal 1. Nah, tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan BUT adalah sebesar 28% untuk tahun 2009, 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya. Nah, mulai tahun 2022 ini tarifnya adalah 22% ya. Ini belum diupdate materi kemarinnya. Jadi tarif yang berlaku menurut Undang-Undang Perpajakan di tahun 2022 mulai dikenakannya adalah tarif 22% ya. Nah, oke. Nah, jadi ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada badan. Nah, contohnya adalah yang pertama. Nah, ini apabila jumlah kepemilikan saham publiknya adalah 40% ya, minimal atau lebih dari keseluruhan saham yang di store. Kemudian saham atas 40%-nya itu dimiliki minimal banget itu adalah 300 pihak. Nah, dari 300 pihak ini masing-masing dimilikinya adalah 5% ya, maksimal. Jadi orang 300 atau pihak sebanyak minimal 300 ini masing-masingnya harus memiliki sahamnya maksimal 5%. Kalau lebih dari itu dia tidak dapat fasilitas ini. Kemudian dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak atau 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun ini ketentuan ini tidak boleh berubah. Nah, kalau badan kemudian dia memenuhi persyaratan ini, maka dia dikenakan atau diberikan keringanan sebesar pengurangan tarif 50% ya. Nah, dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf B dan 2A yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 ya. Oke. Nah, ini ketentuannya ada selain pengurangan tarif pengurangan tarif 5% ya. Ini yang pertama ini adalah pengurangan tarifnya 5%. Kalau dia PT perseroan terbuka, dia saham publiknya dimiliki minimal 40% dan minimal kepemilikannya dimiliki oleh 300 pihak dan 300 pihak ini memegang masing-masing maksimal 5% masing-masingnya. Nah, akan dikenakan tarif 5% lebih rendah ya. Kalau sekarang yang berlaku 22%, maka jadinya berapa ya? 22% dikurangi 5% yaitu 17% ya. Nah, oke, yang kedua, nah apabila si badan ini dia memiliki peredaran bruto maksimal atau sampai dengan 50 miliar ya, dia mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% gitu ya. Nah, ini ketentuannya. Oke. Oke, kriteria yang kedua itu adalah pasal 31E. Pasal 31E. Nah, di pasal 31E ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria pertama, kalau dia memiliki maksimal peredaran brutonya 5 miliar, 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 5 miliar
kurang dari atau sampai dengan 4,8 miliar. $4,8 M. Nah, ini akan dikenakan pengurangan pajak 50% ya. Jadi karena sekarang berlakunya tarif PPh badannya adalah 22%, jadi 50% dikali dengan tarif PPh badannya 22%, baru dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Yang kedua, kriteria kedua ini dia ada peredaran bruto lebih dari 4,8 M ya. Ini di atasnya yang pertama 4,8 M sampai 50 M. Nah, kalau ada seperti ini berarti dia dikenakan perbandingan ya. Jadi kita hitung dulu tarif yang memperoleh fasilitas, nanti akan kita kenakan tarif pengurangan 50%. Nanti kita juga akan hitung tidak memperoleh fasilitas, nanti akan kita kalikan dengan tarif biasa atau tarif normal. Oke, jadi rumusnya adalah 4,8 memperoleh fasilitas, tidak memperoleh fasilitas. Nah, kita memperoleh fasilitas gimana caranya kita hitungnya? Kan kita tadi di awal kita memperoleh fasilitas itu maksimal 4,8 ya. Jadi kita tulis 4,8, kita bagi dengan total peredaran brutonya. Baru dikalikan dengan PKP, penghasilan kena pajaknya. Nah, setelah ketemu pajak yang memperoleh fasilitas ya, kita baru mengurangi. Jadi yang tidak memperoleh fasilitas adalah total PKP-nya, total PKP yang dia miliki baru dikurangi dengan PKP yang memperoleh fasilitas ini. Oke, jadi kalau sudah ketemu ini, kita nanti akan hitung PKP yang memperoleh fasilitas akan dikenakan tarif 50% lebih rendah tadi seperti ini. Kalau yang tidak memperoleh fasilitas akan dikenakan tarif normal, yaitu 22%. Kita langsung ke contohnya saja ya, biar tidak bingung. Oh ya, satu lagi, jadi ada satu lagi. Bagaimana kalau UMKM? UMKM itu akan dikenakan tarif sebesar 0,5% ya. Nah, aturan terbaru undang-undang untuk UMKM ini, peraturan perpajakan untuk UMKM ini, apabila si UMKM ini memiliki peredaran bruto maksimal, memiliki peredaran bruto harus lebih dari 500 juta ya. Jadi kalau misal nanti ada UMKM yang peredaran brutonya kurang dari 500 juta, dia sekarang sudah tidak dikenakan pajak ya, atau sudah tidak wajib untuk membayar pajak. Tapi UMKM yang memiliki peredaran bruto lebih dari 500 juta ini akan dikenakan tarif ini 0,5%, dan peraturan ini akan diberlakukan kalau bagi PT itu 3 tahun, sedangkan untuk CV firma dan koperasi dia maksimal 4 tahun ya. Setelah itu baru akan dikenakan tarif seperti di atas ya. Kalau UMKM yang pertama-tama boleh menggunakan tarif 0,5% atas peredaran bruto yang tadi ya, dia nanti akan dikenakan tarif 0,5% kalau peredaran brutonya di atas 500 juta. Kalau dulu sebelum ada undang HPP ini,
semua UMKM baik dia memiliki peredaran bruto 1 juta, 2 juta itu wajib untuk dikenakan 0,5%. Tapi kalau sekarang peraturannya adalah yang peredaran brutonya lebih dari 500 juta lah yang wajib untuk kemudian menghitung pajaknya gitu atau membayar pajaknya gitu. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Jadi misalnya PT Andara memiliki peredaran bruto 54 juta ya. 54 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar ya. Berapa PPh badan yang terutang? Oke. Jadi kita harus analisis dulu. Kalau ada peredaran bruto dia lebih dari 50M, oke, jadi kalau lebih dari 50M dia akan dikenakan tarif normal menurut pasal 17 ya ayat B, yaitu 22%. Nah, jadi kita hitung langsung 22% kita kali dengan PKP ya, jangan dikali dengan peredaran brutonya. 22% dikali dengan PKP-nya yaitu 4 miliar. Ketemu, kita hitung dulu. 22% dikali dengan 4 miliar yaitu 800 juta. Ya PPh badannya. Lalu yang kedua, PT Alina memiliki saham yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan dimiliki sahamnya dalam 400 pihak yang masing-masingnya memiliki saham kurang dari 5%. PKP yang dimiliki oleh PT Alina adalah 1,2500 juta. Berapa PPh badannya? Oke, kita analisis dulu. Kalau ada PT ya ini perseroan terbatas ya. Perseroan terbuka. Dia memiliki saham yang diperdagangkan di Bursa Efek ya, dimiliki oleh 400 pihak. Oke, masuk ya. Tadi minimal 300 pihak. Lalu dari 400 pihak ini masing-masingnya dia maksimal 5%. Oke, dia masuk ke dalam atau boleh menggunakan fasilitas pengurangan 5% tadi ya. Jadi kita hitung 22%, kita kurangi dengan 5%, baru dikalikan dengan PKP. Atau langsung saja ditulis 1,250. Oke, ketemu. Tunggu dulu. Ketemu 212.500.000 rupiah ya. Soal ketiga, PT Amanda memiliki peredaran bruto 4,5M dan PKP sebesar 250 juta. Berapa PPh badannya? Nah, jika PT Amanda ditetapkan tidak memenuhi ketentuan sebagai subjek PP nomor 23 tahun 2018. Ini adalah PP UMKM. Nah, oke. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti kita sudah coret dia masuk persyaratannya UMKM ya. Lanjut, kita berarti hitungnya dengan menghitung bahwa dia masuk ke fasilitas 31E ya. Tadi fasilitas 31E dia adalah memiliki peredaran bruto maksimal 4,8 miliar. Oke, masuk karena dia peredaran brutonya hanya 4,5 miliar. Langsung kita hitung yang tarifnya adalah 50% ya, karena dia mendapatkan fasilitas sebesar pengurangan 50%. 50% dikali dengan tarif yang berlaku yaitu 22%, baru dikalikan dengan PKP, penghasilan kena pajak, yaitu 250 juta. Oke, kita hitung. Oke, jadi dia tadi ya, dia memiliki peredaran bruto 4,5M, jadi dia kurang dari 4,8M. Dia mendapatkan fasilitas pengurangan 50%, kita kalikan dengan tarif yang berlaku yaitu 22%, dikali dengan PKP 250 juta. Ketemu 27.500.000 rupiah.
ya. Oke, lanjut soal yang keempat. PT Aleta yang memiliki peredaran bruto 40 miliar dengan PKP sebesar 12 miliar. Ini banyak banget. 12 miliar 798 juta rupiah. Berapa PPh badan terutangnya? Oke. Kalau seperti ini, berarti dia memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 M, tapi kurang dari 50 M. Jadi dia mendapatkan fasilitas 31E yang tadi kita harus hitung, memperoleh fasilitas dan tidak memperoleh fasilitas. Nah, yang memperoleh fasilitas kita hitung ya. Rumusnya adalah 4,8 M. Ini ketentuannya. Kemudian kita bagi dengan peredaran bruto yang dia miliki, yaitu 40 M. Baru dikalikan dengan PKP-nya. Ya. 12, 7, 9, 8. Oke. Kita hitung, ketemu berapa ya nih? 1 miliar 535 760 rupiah. Lalu kita hitung juga yang tidak memperoleh fasilitas dengan memasukkan keseluruhan PKP-nya 12 ini ya. Kemudian kita kurangi yang memperoleh fasilitas 153 ini. Oke. Sama dengan adalah ketemunya 11 miliar 262 240 ya. Nah, setelah ketemu seperti ini, setelah kita ketemu penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas dan penghasilan yang kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas, baru kita akan kalikan tarifnya masing-masing. Oke. PPh badan yang terutang memperoleh fasilitasnya adalah dia tarifnya dia dapat pengurangan 50% dikali dengan 22% dikali dengan PKP yang perlu fasilitas 1 miliar 535 juta 760 ribu rupiah. Lanjut, yang tidak memperoleh fasilitas adalah tadi ini ya 11 miliar 22% dikali dengan 11 miliar. Oke, silahkan gitu pakai kalkulator masing-masing. Nah, pokoknya caranya seperti ini. Jadi kalian harus analisis dulu berapa peredaran brutonya, apakah dia masuk PPh badan biasa dengan tarif 22%, ataukah dia masuk peredaran bruto kurang dari 4,8 M, akan dikenakan tarif UMKM tadi, ataukah dia akan dapat pengurangan tarif 50% seperti ini tadi. Oke. Baik, itu saja materinya kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.